Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas manajemen operasional. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai strategi operasi sebagai lanjutan dari bab 2 seperti yang kita rencanakan. Mengapa perusahaan membutuhkan strategi operasi? Jawabannya adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk merancang suatu sistem produksi untuk perusahaan guna mencapai tujuannya. Strategi juga memberikan informasi untuk semua fungsi lain di dalam organisasi untuk mendukung sistem produksi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut penelitian, strategi operasi terdiri atas 4 komponen, yaitu misi, tujuan, keunggulan khusus, dan kebijakan. Lalu, perumusan strategi operasi didasari yang pertama tadi misi dan tujuan organisasi, yaitu pernyataan misi yang disusun dengan baik, mendefinisikan tujuan dasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Lalu dilanjutkan dengan apa kebijakannya untuk mencapai atau strateginya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Strategi perusahaan adalah suatu rencana yang merupakan satu kesatuan, yaitu mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu, lalu bersifat luas, yaitu meliputi semua aspek penting dalam perusahaan yang terpadu, yaitu semua bagian strategi selaras dan serasi antar satu dengan yang lainnya. Setelah itu diturunkan ke kebijakan, mana kebijakan ini menunjukkan cara mengalokasikan sumber daya yang ada di perusahaan dan cara menyerahkan tugas-tugas kepada bagian-bagian perusahaan agar dapat dilaksanakan ke tingkat fungsional dan menjalankan strategi sebagaimana fungsinya. Jadi ketiga fungsi ini atau ketiga tujuan ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah menentukan misi dan tujuan, lalu apa strateginya, dan arah kebijakan yang dipakai di perusahaan. Selanjutnya, bagaimana membangun kompetensi untuk mewujudkan strategi. Yang pertama, untuk setiap strategi perusahaan harus dilihat bagaimana kondisi internal perusahaan, bagaimana kalian memiliki karyawan, kalian memiliki bahan baku yang bagaimana. Kalau menurut Hofam tahun 2007 mengemukakan 3 lingkup kompetensi, yaitu kinerja yang terobservasi, standar kualitas atau hasil yang dapat dipenuhi seseorang, dan atribut seseorang yang dapat dicatat, yaitu pengetahuan, keahlian atau kemampuan yang bisa menunjukkan kinerjanya. Lanjut, strategi manajemen operasi dalam meningkatkan produktivitas dan keunggulan bersaing. Jadi di strategi manajemen operasi ini, dalam menghasilkan barang dan jasa, semua jenis organisasi menjalankan 3 fungsi, yaitu pemasaran, produksi atau operasi, dan keuangan atau akuntansi. Manajemen operasi sendiri merupakan salah satu fungsi organisasi secara utuh yang berhubungan dengan fungsi bisnis lainnya. Jadi manajemen operasi ini tidak bisa lepas sendiri di suatu perusahaan. Aktivitas manajemen operasi berkaitan dengan cara pengorganisasian untuk mendapatkan perusahaan yang produktif.
cara barang dan jasa yang dapat diproduksi, dan tindakan yang harus dikerjakan manajer operasi. Jadi di manajemen operasi ini kita akan belajar fungsi-fungsi atau bagaimana melakukan sistem produksi di perusahaan yang baik dan benar, yang produktif, yang efisien, yang efektif. Jadi tanpa manajemen operasi itu sebenarnya bisa saja tujuan perusahaan tidak akan tercapai dengan baik, karena harus memikirkan bagaimana produk yang berkualitas itu di bagian operasi ini. Jadi bukan hanya pemasaran. Mungkin kalau kalian belajar selama ini yang penting pemasaran, tapi kalau produk yang dipasarkan ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang dipasarkan, sama saja bohong atau tidak akan menarik konsumennya. Nah, ini ada strategi desain barang dan jasa, adalah rancangan, ukuran, dan fungsi suatu barang yang akan diproduksi. Dari desain produk diterapkan ke tahap proses produksi, yaitu proses perusahaan harus menyesuaikan produk yang telah dirancang. Perusahaan dapat melakukan standarisasi produk sehingga akan memperoleh hasil produk yang maksimal atau meminimalkan kesalahan pada hasil produksi. Lanjut, ada strategi kualitas. Strategi kualitas ini adalah kemampuan suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Kualitas yang dikelola dengan baik dapat membantu membangun strategi yang sukses, akan diferensiasi, biaya rendah, dan respon yang cepat. Lanjut, ada strategi perancangan proses. Proses di sini adalah mengubah suatu sumber daya yang dimiliki menjadi barang atau jasa. Strategi proses atau transformasi adalah pendekatan organisasi untuk mengubah input menjadi output. Lanjut, ada strategi lokasi. Keputusan lokasi organisasi, manufaktur, dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Kesalahan yang dibuat saat ini terkait lokasi dapat memengaruhi efisiensi. Jadi contohnya pada saat membangun pabrik, biasanya perusahaan itu akan memilih yang dekat dengan sumber daya atau bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi produk-produknya. Misalkan kalau produk pertanian, misalkan teh, atau perusahaan Sariwangi atau susu atau yang lainnya, biasanya akan dekat dengan perkebunan teh sehingga meminimalisir biaya. Itu yang akan membuat efisiensi pada saat proses produksi. Lalu ada strategi tata letak. Tata letak ini memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, serta lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Jadi ada dua hal di tata letak ini. Tata letak bisa saat produksi. Jadi kalau di pabrik pembuatan sepatu, biar efisien, tata letak pada saat proses awal, lanjut ke proses penyatuan hal-hal lain, lalu sampai proses finishing, biasanya diperhatikan untuk mencari efisiensi serta kapasitas yang baik, fleksibilitas, lalu biaya yang lebih efisien. Sedangkan kalau tata letak misalkan di toko, bisa membuat para konsumen yang datang ke toko lebih mudah untuk berbelanja. Seperti misalkan perbedaan toko kelontong dengan supermarket pasti beda kebanyakan tata letaknya. Kalau di kelas hypermart
biasanya dikelompokkan mana yang bahan konsumsi, bahan sembako, lalu bahan mentah, yang lainnya pasti akan dibedakan tata letaknya. Lalu ada strategi sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Lalu ada strategi manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan tindakan yang harus dibuat, apa yang harus dibeli dengan pertimbangan kualitas, pengiriman, dan inovasi. Kesemuanya harus di tingkat harga yang memuaskan. Jadi di strategi manajemen rantai pasokan ini, perusahaan harus memilih apakah bahan bakunya itu kita beli misalkan dari petani, atau kita punya kebun sendiri, misalkan tadi di perusahaan teh. Kalau menginginkan kualitas yang bagus, berarti bisa kita buat kebun sendiri, kebun teh sendiri, biar kita bisa mengontrol semua kualitas yang kita miliki. Misalkan belum punya lahan atau belum punya kemampuan untuk membeli tanah sendiri, berarti harus membeli di pengepul, dengan catatan biasanya harganya lebih mahal, lalu ada biaya pengiriman, lalu kualitasnya juga pastinya berbeda kalau kita menanam sendiri atau punya kebun sendiri. Lalu ada strategi persediaan. Menurut Asauri, adalah suatu aktivitas yang meliputi barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam periode usaha yang normal atau persediaan barang. Lalu lanjut ada strategi penjadwalan. Eiser mendefinisikan proyek sebagai sederetan tugas yang diarahkan dalam suatu hasil utama. Dalam perusahaan dapat dibentuk suatu organisasi proyek, yaitu sebuah organisasi yang dibentuk untuk memastikan program mendapatkan manajemen dan perhatian yang semestinya. Lalu ada strategi pemeliharaan. Strategi ini meliputi pengecekan, perbaikan, atau reparasi atas kerusakan yang ada. Misalkan perusahaan itu mempunyai mesin yang setiap beberapa kali pakai harus dicek. Jadi ada strategi pemeliharaan agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak atau menghindari kerusakan yang terjadi di mesin. Mungkin itu yang ingin saya jelaskan di pertemuan kedua ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri untuk video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.